Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel NATO yang 9. Kami akan bahas kijang. Itu hewan kijang. Bukan itu yang kami maksud. Apalagi kijang yang lompat-lompat seperti itu. Itu bukan yang kami maksud juga. Nah, ini adalah mobil kijang generasi pertama 1977 sampai 1981. Itu produksinya ya. Kenapa? Ini disebut kijang buaya. Seperti buaya kalau dibuka kap mesinnya itu menganga ya. Seperti inilah tampilan kijang zaman dulu. Dan ini generasi kedua 1981 sampai 1986. Ini adalah kijang doyok. Itu katanya. Saya nggak tahu kenapa dibilang doyok. Mungkin kurus atau ya seperti itulah. Dan kijang ini menurut kami masih jelek, masih sangat amat jelek. Seperti inilah kalau divariasi atau dimodifikasi. Dan yang ini kijang generasi ketiga 1986 sampai 1996. Menurut kami ini waktu dulu namanya kijang kotak. Saya nggak tahu kenapa kotak. Itu agak membulat tapi masih kotak ya. Ini adalah kijang paling legendary ya. Legend. Ini penjualan buset. Waktu zaman dulu ini mobil paling laris. Dan ini adalah generasi keempat 1997 sampai 2004. Menurut kami ini adalah kijang kapsul. Itu namanya ya. Kenapa? Itu bentuknya seperti kapsul ya, membulat. Maaf, itu fotonya jelek. Nah, kalau faceliftnya seperti ini ya, cukup menarik menurut kami. Tapi basic ya. Ini waktu keluaran pertama ya, 1997. Ini udah dimodifikasi. Dan yang kami bahas adalah generasi kelima, tahun 2004 sampai tahun 2015. Nah, menurut kami ini cukup bagus. Lihatlah desainnya bro, tampangnya bro, lampunya dan grillnya itu yang facelift itu terlalu besar ya menurut kami ya. Saya nggak tahu, mungkin memang zaman dulu grillnya suka yang besar-besar. Kami akan bahas ini kijang tahun 2007 dan ini udah dual maksud kami VVTe, belum dual ya. Ini motor kawan kami. Saya akan mereview motor ini, maksud kami mobil ini. Lihatlah tampangnya, belakangnya, bodinya, sampingnya, semuanya. Menurut kami bagus. Oke, pertama kita mulai. Untuk generasi kelima ini, menurut kami mobil ini masih basic ya. Ya seperti Toyota pada umumnya, karena ini brand terbesar di Indonesia. Kenapa laku? Karena Toyota. Yang pertama kami bahas adalah lampunya. Lampunya masih basic. Kan itu ada list chrome-nya ya, tapi itu tambahan. Masih bolam biasa, seperti mobil pada umumnya. Nah, ini ada list chrome memanjang di grill ya, di tengah di situ. Ada lambang Toyota. Oh iya, kami lupa. Ini ada fog lamp di bawah ya, bukan di atas, tapi di bawah. Karena ini namanya fog lamp ya. Kami akan bahas sampingnya dulu. Nah, ini spionnya ini chrome, full chrome, tapi ada lampunya di situ. Ini seperti mobil zaman now, zaman sekarang. Ini bagus, kami suka ini. Untuk urusan kaki-kaki, ini bannya ini besar sekali. Dan velgnya ini ring 15 ya, dan ada disc brake-nya. Itu bautnya ada 5. Mungkin agar lebih kokoh mungkin. Dan ini sudah VVTe ya, seperti Toyota pada umumnya. Itu adalah teknologi Toyota yang dibanggakan
Toyota sendiri ya. Kita lanjut lagi bro. Nah, ini kuncinya bro. Kuncinya seperti ini, seperti Toyota. Ya emang ini mobil Toyota, cuma ada remote saja. Nah, ini mantep bro. Dan ganggunya seperti ini. Dan ini bunyinya bro. Wah. Nah, ada talang air bro. Kalau anda hujan-hujan mau merokok bisa. Dan tidak ada roof rack. Mungkin buat mudik, tapi itu mungkin. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu adalah ground clearnya. Ground clearance ini 200 mm, 20 cm. Cukup tinggi untuk mobil MPV. Ini medium MPV ya, bukan LMPV ya seperti Avanza ya. Kami akan bahas interiornya dulu ya. Aduh, kejeduk saya. Tapi tidak apa-apa. Nah, itu tidak ada kacanya bro. Yang di kanan ya, kami tidak tahu. Tapi di kiri ada. Mungkin yang tipe V mungkin ada. Ini yang kami bahas tipe G. Spionnya seperti itu ya. Ada pengaturannya. Dan ini plastik keras. Maksudnya ini plastik, full plastik. Dashboardnya plastik, semuanya plastik. Tidak ada yang mewah di mobil ini. Plastik semua. Tapi ada gak mendingan ini Toyota. Nah, itu ada pecet-pecetan seperti itu. Dan sampingnya lagi, oh itu fabric bro. Dan itu kunci. Untuk lacinya seperti apa? Oh, ternyata luas. Menurut kami nggak luas-luas amat ini laci ya. AC-nya ada di sini ya. Itu ventilasi AC. Bisa dibuka, tutup, buka, tutup. Ya, seperti mobil zaman sekarang. Dan ini saya nggak tahu. Saya tanya sama yang punya, juga tidak tahu. Nah, saya nggak tahu ini seperti apa. Dah. Ini head unitnya masih single DIN. Dan ada jamnya di situ. Nggak nyala karena mesinnya tidak saya nyalakan. Ini putar-putaran kompor gas. Maksud kami putar-putaran AC ya. Dan ada hazardnya. Ada 3 putar-putarannya ternyata. Oke. Nah, ini speedometernya seperti ini. Masih basic. Ada digitalnya tapi di tengah. Seperti mobil pada umumnya ya. RPM, speedometer. Ya seperti itulah. Nah, kita coba nyalakan ya. Wah. Itu digitalnya ada di tengah ya. Cuma itu doang yang digital ya. Ini seperti biasa, switch seperti biasa mobil pada umumnya. Yang kanan untuk sen, yang kiri untuk wiper. Setirnya ini 3 spoke dan ada lambang Toyota. Ini transmisi manual ya. Oh, usaha kami sensor. Ada power outlet dan itu ada parkir sensor. Yes. Ini remnya memakai otot, rem tangan maco bro, pakai otot bro. Dan ini bisa buat armrest. Ada cup holder. Oh bukan cup holder itu ruang penyimpanan tapi di tengah. Dan bisa buat armrest. Cukup nyaman ternyata mobil ini ya. Kami suka. Setelan jok seperti mobil pada umumnya. Bisa reclining. Nah ini yang agak aneh nih, naik turun. Tapi kami turunkan, hehe, karena kami suka yang turun. Oh iya, ternyata mobil ini ada cup holdernya, kanan dan kiri, penumpang dan supir, dan ada speakernya kanan dan kiri. Berarti mobil ini ada speakernya 2 ternyata, dan masih ada air botol minumannya bro. Cukup menurut kami. Kita lanjut ke belakang. Nah, headroomnya kalau pakai helm sempit, tipis,
sebenarnya kami tidak mau pakai rem, dan ada hand gripnya ya. Saya hitung dulu, ternyata ada 5. Di supir tidak ada ya bro ya. Dan pengaturan AC-nya seperti ini. Oh, itu lampu, bukan pengaturan AC. Oh, yang itu pengaturan AC bro. Ini bukan dual zone ya, masih single zone. Nah, sebenarnya kami suka pengaturan yang seperti ini, bukan seperti yang di Avanza atau Xenia. Lebih nyaman seperti ini, karena ini mobil di atasnya Avanza ya, harus nyaman. Ini masih plastik keras bro, full plastik. Nah, ternyata di sini ada fitur yang paling jarang ya, pengaturan seat belt. Bisa naik, kami naikkan saja. Dan untuk row kedua ada cup holdernya lagi, tapi ada 2, yaitu tambahannya bro ya. Legroomnya seperti ini. Menurut kami tidak nyaman. Kalau dimajukan seperti ini bro, sangat amat tidak nyaman lagi. Ini ada fabric lumayan, walaupun ada cetakan plastik keras, tapi ada fabric lumayan lah. Dan ada speakernya. Oh, ternyata speakernya ada 6. 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Kenapa ini tidak ada armrestnya? Walaupun tipe G seharusnya ada armrestnya. Dan ini ada kedudukan besar bro. Ini menandakan RWD. Ya, emang ini real wheel drive ya. Spoilernya seperti ini. Lampu belakangnya seperti ini, masih bolam biasa ya. Tidak ada kata LED di sini. Apalagi yang lampu-lampu yang bagus seperti yang lain. Ada list chrome memanjang, bisa buat ngaca. Ternyata ada wipernya bro. Ada list chrome lagi. Wah, suka chrome ternyata Toyota ya. Ini ada tipenya. Tipe yang kami review adalah G2.0, berarti 2000 cc. Ada parkir, tapi ada 2 parkir sensornya, tapi tidak ada kamera ya, karena ini mobil 2000-an tanpa defogger. Tidak ada defogger, padahal Avanza udah ada defoggernya. Kami tidak tahu. Oke, kami buka, ternyata luas. Nah, kalau jok belakang kita buat kursi seperti ini, caranya seperti ini ya, dicantolin seperti itu, seperti Toyota pada umumnya. Yang dicantolin cuma seperti ini. Oke, kita akan masuk ke row 3, tapi belum one start tumble. Ini masih 2 ya, 2 langkah maksud kami. Kami kurang nyaman di sini, sangat kurang nyaman. Headroomnya sangat tidak nyaman, tapi ada seat beltnya lumayan. Buat anak kecil mungkin ini ya, jangan buat orang dewasa karena tidak nyaman. Karena terlalu pengap, saya keluar. Dan inilah yang terjadi kalau kami masuk. Apakah muat atau tidak, kita lihat saja bro. Ternyata mentok di helm, dan saya pun keluar. Oke, kalau kita lipat jok row ketiganya seperti ini, nah itu ada cantolannya. Dan kita lipat lagi yang sebelahnya, sama juga lipatnya, ada cantolannya juga. Menjadi luas. Nah, ini kalau orang pacaran suka sekali. Mantap juga bro. Oke, kami akan keluar ya bro ya. Kita tutup karena kami penasaran dengan mesinnya. Kami akan buka kap mesinnya dulu. Spesifikasi mesin Kijang Innova 2.0
Oh, ini masih cantolan ya, bukan hidrolik tapi masih cantolan. Ini udah dilapisi, mungkin itu tambahan. Mesinnya seperti ini, menyamping ke belakang, berarti ini penggerak roda belakang. Mesinnya itu berkode 1TR FE DOAC VVTi, tenaganya 136 HP di putaran 5600 rpm, dan torsinya 182 Nm di rpm 4000. Menurut kami cukup ya untuk dalam kota. Kita tes dulu kap mesinnya bro. Kita akan coba muter-muter di area sini saja, karena ini mobil orang, bukan mobil punya kami. Ini seperti Weber Avanza ya, saya tidak tahu. Nah, kami akan nyalakan mesinnya dulu. Nah. Karena ini manual, pasti beda sama otomatis. Menurut kami, saya lebih suka di mode manual. Oh, maksud kami transmisi manual. Tidak ada modenya di sini bro. Itu ada pengaturan spion seperti biasa mobil pada umumnya. Kita masuk gigi 1 dan ternyata mobil ini suspensinya cukup nyaman bro. Beda dengan kijang-kijang generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, ini yang kelima ya, cukup nyaman. Saya cuma muter-muter di area sini saja. Mungkin selanjutnya kami akan test drive mobil ini. Untuk radius putarnya, kami suka mobil ini. Mobil ini menurut kami tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, tidak terlalu kecil, tapi pas untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena ini kijang. Kenapa ini kijang? Karena dicintai rakyat Indonesia. Kenapa dicintai? Karena ada lambangnya Toyota. Itu adalah mobil paling laku di Indonesia. Itu menurut kami. Oh iya, kami lupa. Ini adalah review Toyota Kijang Innova generasi kelima. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya Anda tahu sendiri, tapi yang kami sebutkan adalah kekurangannya. Yang pertama, mobil ini boros, sangat amat boros menurut kami ya. Dan yang kedua, mobil ini terlalu basic. Yang ketiga, banyak plastik. Yang keempat, tanpa airbag, tanpa ABS. Mungkin zaman dulu mungkin tidak masalah, tapi zaman sekarang itu baru masalah. Seperti inilah. Dan di belakang itu masih tromol. Ingat, ini belakang masih tromol ya bro ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.